Baik, untuk memasuki acara selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada moderator untuk memandu berlangsungnya webinar kali ini. Kepada Ibu Anis, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu peserta webinar, kali ini kita akan memasuki agenda selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh narasumber-narasumber terhebat untuk sesi webinar hari ini. Dan di sesi ini kita akan mengeksplorasi lebih mendalam mengenai model koperasi di era industri 4.0, era yang menuntut kita untuk meninggalkan pola dan mindset lama. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Nur Sutrisno. Beliau adalah Dewan Pakar Mubiarto Institute, mantan Wakil Kepala BPSKPMK, mantan Dirjen PKK Depkop, mantan Deputi Bidang Pengkajian KUKM. Selamat pagi Pak Nur, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih. Baik, menarik sekali untuk mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Pak Nur, karena Pak Nur ini sudah 35 tahun di koperasi. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, untuk sesi pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Pak Nur, saya persilahkan waktunya 30 menit ke depan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kami banggakan Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para pimpinan Badan Layanan Umum, dan para narasumber, moderator, wabil khusus, dan teman-teman dari Gerakan Koperasi peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka Hari Koperasi ke-73 dan Hari UMKM. Saya kira ini sangat istimewa. Namun izinkanlah saya akan menyampaikan terima kasih karena kebetulan acara hari ini adalah acara yang menjadi bidang kelembagaan. Mungkin di situ kami akan melihat lebih jauh. Dan terima kasih karena tadi sudah mendapatkan pengarahan, pencerahan dari Bapak Menteri mengenai arah ke depan. Nah, kalau kemudian saya diajak membicarakan mengenai model koperasi industri 4.0, saya akan berpikir dengan gagasan alternatif apa yang bisa kita ajukan di dalam memajukan usaha ekonomi rakyat ini. Yang sebetulnya kenapa sampai ke sana? Kalau diizinkan, saya ingin memulai dengan satu, mengemukakan problematika pengembangan koperasi di Indonesia, dan pada bagian yang kedua nanti akan berikutnya membedah mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu progres selama ini, dan baru kami masuk ke dalam mengapa kita bicara tentang momentum industri 4.0 ini pada saat ini, di saat terjadi pandemi. Dan kemudian yang berikutnya kita baru masuk ke dalam konsep dan pikiran baru apa yang bisa kita sumbangkan, dan kemudian lalu kita melihat trajektori hingga sampai kepada bagaimana cara mengembangkan koperasi kita ke depan. Jadi kalau kita lihat di dalam bahan presentasi mungkin sudah bisa dilihat. Saya melihat begini, koperasi di Indonesia sudah diperkenalkan lebih dari 100 tahun kalau kita flashback dari koperasi tahun lalu. Dan tetapi hari ini kita masih sulit menemukan koperasi besar dan benar sesuai dengan jati dirinya. Berarti problem pembudayaan dan pelembagaan sudah lewat 1 abad masih tersisa. Nah, ini problem pembudayaan, apa sebetulnya ada problem lain yang harus kita lihat. Yang kedua, saya melihat koperasi di besar dan benar di dunia ini umumnya di negara maju, negara berpendapatan tinggi, di atas per kapita income $10.000. Kalau kemarin kita dengar bahwa anggota koperasi terhadap penduduk di Indonesia itu baru berkisar 8 sampai dengan 12,5%, di Amerika sudah 25%, di Eropa sudah mendekati 40%, demikian juga di negara-negara maju yang lainnya. Berarti sebetulnya bukan pasar yang menghalangi orang berkoperasi. Yang ketiga, saya ingin melihat
Indonesia ini walaupun kita baru naik kelas ke upper middle income country, berarti masih ada perjalanan panjang dari 4.300-an menjadi 12.500, dan tahun ini kita terkena pandemi, berarti ada natural disruption atau disrupsi alamiah yang ilahiyah yang semua kena. Nah, ini akan menjadi hal baru yang perlu kita pertimbangkan untuk melihat bahwa kita masih sulit berharap kemajuan koperasi dari faktor eksternal saja. Yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman di kementerian juga dan gerakan, mari kita coba lihat di Indonesia ini kalau kita bicara 10 koperasi di Indonesia yang terbesar, saya tidak mau sebutkan namanya, tapi beberapa sudah muncul di beberapa webinar yang lalu, itu umumnya mempunyai anggota di atas 100.000 orang. Kalau kita bicara 10. Tapi kalau angka ini saya naikkan mencari 100 koperasi terbesar di Indonesia, maka keanggotaannya bisa dikatakan dia akan berada di atas 10.000 atau paling rendah di atas 5.000 orang. Dan apabila kita bicara koperasi besar, maka koperasi besar angka 1.000 sebagai kita anggap 1% dari populasi, maka anggota koperasi itu umumnya berada di atas 1.000 orang. Jadi dengan demikian sebetulnya profil keanggotaan koperasi itu hanya didominasi oleh koperasi-koperasi yang benar, sehingga yang lainnya menjadi sangat kecil. Nah, kemudian saya ingin mengemukakan data yang saya gunakan, ada 3 macam data. Data perkembangan dari tahun 1983 sampai 2016, kemudian data cross section yang terjadi 2005, dan data pencatatan koperasi yang terakhir yang by name by address yang bisa kita lihat. Nah, kalau ditanya sumber pertumbuhan koperasi itu dari mana? Jawabnya memang anggota dan modal. Nah, kalau saya lihat itu, maka pertumbuhan koperasi yang pesat di Indonesia menjadi ratusan ribu ternyata mempunyai efek negatif atau paling kuat tidak ada pengaruhnya terhadap kemajuan bisnis koperasi secara keseluruhan. Nah, tetapi kalau kita lihat pertumbuhan anggota itu mempunyai efek 20%. Jadi ini pertumbuhannya ya, pertambahannya, bukan absolutnya. Nah, kemudian modal memang 75% menentukan koperasi hanya bisa bergerak kalau ada modalnya secara umum. Nah, kemudian kalau kita berharap kebaikan dari luar, kemajuan ekonomi memang sangat kecil, hanya sekitar 10%. Nah, ini mohon maaf saya menggunakan model elastisitas konstan dan yang saya restrict sehingga saya ketemu angka-angka ini, baik data cross section maupun time series. Yang kedua, bila koperasi ini saya lihat pertumbuhan modalnya, maka koperasi pada umumnya yang sekarang besar itu selalu ada endowment-nya. Dan kalau kita 10 tadi kita kenali promotor pertamanya masih ketemu. Kalau 100 pun sebagian masih bisa ketemu. Jadi pasti ada initial endowment dari siapapun. Apakah dari pionir pendukungnya, seperti kasusnya koperasi di Jawa Tengah, kemudian apakah lalu kemudian donor country, yang ini terbukti juga dua di antara sekian koperasi besar yang ada itu juga dari sumber-sumber ini. Dan kemudian yang ketiga adalah dari bisnis yang 75%. Jadi koperasi di Indonesia umumnya hanya bisa tumbuh kalau bisnisnya tumbuh. Jadi kalau tidak punya bisnis, makanya lalu menjadi istirahat. Saya kira itu yang bisa kita lihat. Yang penting lagi, kalau kita melihat koperasi dalam rangka kesehatan, itu ternyata pertumbuhan biaya itu jauh lebih mengkhawatirkan lagi, yakni bahwa kalau kita terlalu banyak mengandalkan modal, karena tadi modal dari luar, ternyata menyerap pertumbuhan biayanya 45%, sedangkan kalau pertumbuhan melayani anggota saja, anggota sendiri ternyata hanya 1/5-nya. Jadi biaya organisasi itu sebetulnya cukup murah. Dan kalau kita lihat pertumbuhan koperasi, untuk berharap kemajuan koperasi secara nasional sangat kecil juga, cuma 30%. Jadi sebetulnya tidak bisa didrive dari memperbanyak koperasi
dalam rangka memperbaiki koperasi karena biayanya menjadi sangat besar. Sepertiga dari biaya itu datang ke sana. Nah, kemudian coba kita lihat sekarang agak detail ke dalam cross section koperasi. Pertumbuhan bisnis koperasi itu kalau kita pisah faktor ekonomi, modal sendiri dan modal luar, ternyata 70% adalah pertumbuhan modal sendiri, lingkungan hanya 11-12%, dan baru modal luar itu sedikit lebih tinggi tetapi tetap dia merupakan komponen yang hanya kurang dari 1/4. Saya kira itu sebetulnya potret koperasinya. Nah, kemudian kalau kita bicara kunci efisiensi tadi sudah saya kemukakan, jadi intinya pertumbuhan bisnis, modal, dan biaya koperasi itu harus kompatibel dengan pengembangan keanggotaan. Saya akan potret dulu mengenai policy kelembagaan dan pengaruhnya. Ini sangat penting untuk kenapa koperasi kita pada hari ini. Saya ambil tahun 83. 83 ini menandai selesainya rekonstruksi koperasi dari Orde Lama ke Orde Baru dan lahirnya koperasi yang boleh tumbuh hanya KUD dan yang selebihnya tidak diperhatikan. Jadi yang KUD tumbuh dan diperhatikan dapat privilege khusus di desa. Nah, kalau kita lihat angka itu pada posisi 83 dan ini menandai lahirnya Kementerian Departemen Koperasi dan komputerisasi koperasi juga sudah mulai pada saat ini ketika ada program-program yang berkaitan dengan koperasi. Nah, kalau kita lihat pada posisi ini, rata-rata anggota per koperasi di Indonesia pada saat itu adalah sekitar 950-an, jadi sekitar 1.000 orang. Nah, kemudian kita potret 96. Kenapa 96? 96 itu sudah habis APEC, 96 itu koperasi sudah tidak dianggap only institution, tapi kemudian lalu didampingi dengan pengusaha kecil dan menengah pada tahun 93. Dan ketika ini kita potret 3 tahun berikutnya menjelang krisis itu, potretnya adalah dan tahun 96 ini untuk pertama kalinya volume usaha bisnis koperasi pedesaan dan perkotaan itu sama, 50-50. Jadi masa-masa balance itu. Keanggotaan koperasi merosot menjadi 500-an orang. Nah, ini yang sebetulnya padahal income kita sudah $1.000, sudah 3 kali lipat. Seharusnya keanggotaan koperasi lebih besar dong, karena sudah mampu untuk berkoperasi. Nah, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan di sini, makanya saya sebut yang pertama rekonstruksi koperasi, yang kedua ini relaksasi perkotaan, koperasi perkotaan boleh tumbuh, ada Dirjen Koperasi Perkotaan, dan yang terakhir saya kira adalah tahun 2005. Ini sebagai potret dari Inpres dicabutnya Inpres 484 tahun 98. Jadi setelah 7 tahun dan 2005 ini saya pilih karena ini mewakili angka peralihan demokratisasi ke sana. Dengan demokratisasi di bidang politik, policy ekonomi dan sebagainya, transisi selesai dan kita sudah kembali kepada level di atas $1.000. Keanggotaan koperasi merosot lagi tinggal 200-an orang. Jadi intinya ini yang saya katakan kalau kita berlanjut ini apakah ini tanda evolusi koperasi kalau kita teruskan. Jadi kita bakal punya koperasi kecil-kecil yang sangat merugikan perkembangan koperasi secara keseluruhan. Oke, sekarang saya bicara momentum. Nah, khusus mengenai koperasi, momentum industri 4.0 ini sebetulnya saya sudah mendengar dari kementerian itu 2-3 tahun terakhir dan di kelembagaan juga selalu menyuarakan ini mengenai ciri-ciri koperasi yang bisa hidup baik dengan industri 4.0 dan sebagainya. Jadi saya nanti tidak akan masuk banyak ke ciri apa itu industri 4.0-nya. Tetapi saya ingin menempatkan begini. Kita itu sebetulnya Indonesia disadari atau tidak, sistem penyesuaian sistem perundangan di bidang koperasi ini sudah macet kira-kira 30 tahun. Kalau kita bandingkan dengan perubahan APEC, kemudian perubahan liberalisasi ke sekarang malah sudah lebih dari itu. Dan kemudian kalau kita lihat dari undang-undang yang dirubah, kemudian dicabut kembali, maka sebetulnya keterlambatan itu menjadi hal yang penting
Jadi semua sudah menyesuaikan, tinggal koperasi yang belum menyesuaikan dari segi perundangan, sehingga yang turunannya pun tidak bisa berbasis itu. Banyak nanti yang hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi lintas pelaku, lintas badan hukum, lintas badan usaha. Yang berikutnya, yang ingin saya jadikan untuk pengikat diskusi kita hari ini adalah kemajuan teknologi informatika pada saat ini terbukti juga menjadi instrumen pengganti komunikasi sosial seperti yang kita lakukan. Dan itu sebetulnya dengan pertemuan nirtatap muka dan sebagainya itu bisa menjadi substitute cara mengorganisir orang. Sehingga banyak teman-teman peneliti yang mengatakan Gojek itu pada dasarnya adalah koperasi. Betul, tetapi mungkin cara-cara koperasi di sana, tetapi tidak memenuhi sebagai koperasi ini yang mulai harus kita masuk. Yang terakhir adalah industri 4.0 itu adalah usaha yang serba media, serba menggunakan teknologi, dan juga tadi disebutkan adalah baik IT maupun juga teknologi produksi dan sebagainya. Sehingga perubahan tidak akan linier, dan ini mari kita lihat sebagai peluang untuk koperasi dalam konteks masyarakat Indonesia ke depan. Itu ajakan saya. Nah, pertanyaannya lalu sekarang kita harus flashback. Di Indonesia itu sebenarnya koperasi dilihat sebagai apa sih? Kalau catatan yang tertua yang bisa kita kumpulkan, kita itu pernah nyebut koperasi itu organisasi ekonomi. Jadi cara mengorganisasi orang berekonomi. Kemudian Pak Hatta sendiri sebetulnya pada waktu yang sama mengingatkan dalam bukunya mengenai koperasi itu bangun perusahaan. Jadi sebetulnya seperti yang lain, tapi dalam konteks mikro. Nah, kemudian pada Undang-Undang 2592 yang sekarang juga masih kita pakai adalah menggunakan yang namanya badan usaha. Dan kemudian kita gagal kemarin dicabut. Jadi penggantian definisi itu berarti masih itu. Saya ingin mengajukan satu alternatif baru dalam pikiran saya adalah bahwa koperasi itu juga bisa dilihat dalam konteks sebagai badan ekonomi. Ya, ini memang belum ada. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Nanti kita lihat ke depan, kita lihat berikutnya. Tetapi koperasi sebagai gerakan ini malah tertua. Artinya tahun 47 itu esensinya adalah koperasi sebagai gerakan, menggerakkan orang berkoperasi, dan kita bisa lihat hasilnya pada saat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, kira-kira koperasi sebagai badan ekonomi itu cara mikirnya seperti apa? Mungkin di sini saya mulai masuk ke dalam konsep industri 4.0 itu masuk. Jadi konsep organisasi koperasi yang bakal kompatibel itu seharusnya dia menganut prinsip metrik. Metrik itu selalu seperti kalau kita gambarkan ya, kita kalau di kelas rapi, kalau di masjid shopnya rapi, seperti itu dilihat dari belakang bagus. Nah, metrik ini kemudian mempunyai sifat-sifat khusus, relasi dan sebagainya, keterkaitan. Nah, yang kedua, prosesnya dalam satu koperasi itu harus merupakan input-output, seperti tabel input-output, seperti hubungan input-output. Lalu ini bisa, kalau dalam pasar mungkin bisa dilihat linkage, keterkaitan, keterikatan, dan kemudian lalu kalau begitu apa yang bisa dipikirkan dari situ? Saya melihat dari pengalaman 10 koperasi terbesar, 100 koperasi terbesar di Indonesia, mungkin ada baiknya kita sekarang mulai berpikir pengalaman baik untuk melihat koperasi sebagai badan hukum primer tunggal, sebagai salah satu cara melembagakan. Dan yang berikutnya, prosesnya kalau di sektor produksi, seperti juga teman-teman teorinya tentang startup, sekarang prinsipnya adalah replikasi yang sudah baik diulang, sehingga dia memenuhi syarat-syarat itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi primer, kemudian prinsipnya dari mencari pionir baru, kemudian direplikasi sesuai dengan kepentingan industri, yang metriknya bisa dilihat apakah kita lihat 17 sektor, 171 atau yang lebih luas lagi. Nah, nanti akan kita tunjukkan gravitasi. Saya menyebut ada contoh yang menjadi perhatian saya, ini adalah di
urban farming. Kenapa urban farming itu menjadi penting? Urban farming itu bakal menjadi penting karena 2030, 2035 itu Jawa dan beberapa pulau di Indonesia akan menjadi pulau kota. Maknanya sebetulnya konsepnya adalah koperasi perkotaan. Kemudian yang berikutnya, menyingkat waktu, karena dia organisasi ekonomi, sebagai badan ekonomi, maka gravitasi pengembangan itu bisa dalam bentuk melihat sektor, aktivitas, nah kemudian bisa juga melihat nanti karena ada kawasan regional, Indonesia bagaimanapun negara kepulauan yang punya gravitasi area yang khusus, dan aglomerasi itu biasanya mengikuti itu, dan mungkin kawasan atau pulau, dan konsep-konsep ekonomi juga sedang mengarah ke sana. Yang terakhir adalah input-output relation yang juga bakal mengikat banyak yang sekarang tanda-tandanya sudah mulai ada, industri yang akan mengatur organisasi produksi. Saya kira itu. Kalau kita lanjutkan, kira-kira di bagian berikutnya itu adalah desainnya kayak apa? Desainnya kalau kita lihat itu intinya adalah bagaimana IT itu bisa diterjemahkan ke dalam organisasi dari awal sampai ujung akhir, dan kemudian dalam proses itu prinsipnya replikasi. Saya kira itu. Kemudian saya ingin satu sedikit, yang namanya koperasi itu tetap berpegang pada prinsip dan nilai, apakah itu nilai menolong diri sendiri, nilai kepedulian sosial, demokrasi, kesamaan, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Dan ke dalam 7 prinsip tadi juga Pak Menteri menggariskan kerjasama dan sebagainya. Tidak ada koperasi kalau tidak ada anggota, tidak ada koperasi kalau tidak ada partisipasi anggota, tidak ada koperasi kalau tidak ada kerjasama antar koperasi. Nah, proses demokratik itu adalah menjadi syarat cirinya koperasi dibedakan dengan yang lain. Mohon maaf, saya kemudian kalau begitu sebetulnya norma-norma mengelola badan ekonomi yang sehat itu harus tercermin di dalam koperasi. Saya membagi menjadi 3. Yaitu adalah kinerja bisnis, kemudian proses tata kelola yang demokratis, dan kemudian adalah proses kepeduliannya tadi gimana. Nah, intinya sebetulnya kalau kita melihat sekarang, kita menghadapi industri 4.0 yang harus lebih spesifik, lebih fokus kepada anggota. Tentu yang paling pokok identifikasi anggota, dan kemudian kita menemukan koperasi yang diinginkan. Dan kuncinya pada tahap pertama memang kita harus menginternalisasi semua nilai-nilai ke dalam aturan yang bakal kita bangun untuk membangun koperasi. Contohnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira 2020 saya katakan istimewa, karena selain pandemi itu akan ada delta, pengurangan aktivitas, artinya kalau Singapura kan karena sektor jasa sudah terbukti 40% efeknya, berarti lambdanya 1 minus deltanya 0,6. Kalau kita lihat New Zealand lebih rendah lagi deltanya, sehingga dia bisa 0,9. Nah, kita lihat, jadi kira-kira antar sektor begitulah gambarannya yang sudah bisa kita lihat, ada adjustment. Nah, kemudian yang kedua, kalau pandemi 2020 ini sebetulnya momentum, karena semua start dari sama, bagus juga kalau ini kita jadikan resolusi kelembagaan koperasi 2020, karena lalu kan menata ke depan. Ini. Nah, kemudian prinsipnya yang ingin kita kembangkan adalah skala ekonomi itu dari awal dirancang layak. Kita kan punya undang-undang UMKM, sebaiknya anggota koperasi itu adalah usaha kecil. Nah, sebelum jadi usaha kecil, bagaimana bisa menjadi usaha kecil? Nah, ini saya kira ini sebetulnya yang namanya business development, yang namanya model startup, yang arahnya ke sana. Sehingga kemudian replikasinya menjadi beberapa unit, kemudian naik jadi koperasi lebih mudah. Saya sebetulnya juga sedang. Bagaimana kalau teori ini dalam praktek? Saya baru mempunyai 3 gambar yang kebetulan menjadi perhatian kami. Dan itu tiga contoh yang kami bayangkan, yang bisa dibayangkan itu
Satu sebetulnya tadi urban farming, tetapi lama sekali dan itu sejak gagasan ini dikeluarkan sampai sekarang belum bisa terwujud, belum bisa menemukan partner untuk berpikir secara ini lalu membentuk kelompok. Yang menarik adalah sektor perumahan. Perumahan ini di koperasi, padahal Bung Hatta itu selain Kongres Koperasi 47 juga tokoh Kongres Perumahan tahun 50 di Bandung. Menteri Muda Koperasi itu dibentuk bersamaan dengan Menteri Perumahan Rakyat. Kemudian sama ketika PKM dikembangkan arahnya ke sana. Makanya saya ingin fokus ini sebagai salah satu model yang gampang karena fisik dan kemudian konten itu sebagai salah satu model yang di sini akan kita lihat bagaimana badan ekonomi itu dijalankan untuk ngurus itu. Yang kedua, saya melihat di basis agro, terutama urban farming yang akan melihat sektor-sektor strategik, terutama yang sekarang menjadi fenomena menarik adalah pemenuhan bagaimana rakyat memenuhi kebutuhan protein dan vitamin dan mineralnya yang bisa menjadi besar nanti untuk kita lihat lebih jauh dan kasusnya sudah akan banyak. Yang ketiga saya kira reorganisasi basis koperasi konsumsi, tetapi konsepnya kita rubah. Pengamanan, ketahanan, kesejahteraan anggota. Coba lihat, kita perhatikan sebetulnya sekarang ini dengan pandemi kan kelompok-kelompok usaha pasar sosial, kemudian menolong bersama-sama, kemudian lumbung pangan sebagainya lalu muncul. Nah ini saya berikan konsep dengan dulu pada tahun 98 ketika krisis itu sebetulnya masalah kesehatan, masalah selain lembaga keuangan sudah dilihat oleh sektor kesehatan bahwa koperasi punya potensi. Saya ingin melihat dalam ini melihat K3 bakal menjadi satu. K3 itu kios, klinik, kredit. Tapi pintunya ini kalau di pengaturan tidak hanya sepenuhnya dengan undang-undang koperasi, tetapi juga bisa melihat undang-undang yang lain antara lain lembaga keuangan. Jadi mohon maaf, dalam memikir kelembagaan di Indonesia harus setting cita-cita, setting sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kita mendesain harus jadi satu. Nah prinsipnya di sana. Saya kira kalau kita lihat ke sana, mungkin jadi begini. Dengan ini lalu saya bisa menggambarkan trajektori yang bisa bisa dilihat. Mungkin ini saya ingin share sedikit. Maaf. Oh, ya. Ya, jadi intinya begini. Jadi kita bisa membayangkan pertumbuhan koperasi itu dari primer dari awal sampai ke dalam waktu 3 tahun sudah bisa menjadi usaha menengah dan kemudian tumbuh menjadi usaha besar. Saya kira itu yang sebetulnya ingin dikembangkan. Selanjutnya saya ingin sebelum mengakhiri ini ingin mencatat satu hal yang perlu kita sampaikan. Jadi juga begini, koperasi boleh saja ternyata fleksibel di dalam menentukan modalitas dari organisasi yang mau disusun, apakah pakai direktorat atau pakai istilah direktur dan sebagainya tidak terhalang. Jika diinginkan itu demi kepentingan bisnis, saya kira bisa dilakukan. Nah, saya kira ini saya melihatnya. Jadi dalam waktu 3 tahun itu, karena menurut penelitian itu koperasi itu kalau 3 tahun pasti dia ketahuan akan bisa terus apa tidak. Dan cuma yang menjadi soal di Indonesia itu daya tahan koperasi untuk survive itu untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun kurang dari 1%. Nah ini yang menjadi penyakit. Sebabnya apa? Karena bergantung dari modal luar tadi salah satunya. Ini organisasi. Nah sekarang karena waktunya hampir habis, saya di ujung akhir ini akan begini. Kalau cara itu pengen diperkenalkan sekarang bagaimana gitu? Koperasi kita yang sekarang kan sudah terlanjur kena involusi menjadi koperasi kecil-kecil dan kenyataannya sekarang secara lokal juga koperasi kecil juga dibutuhkan. Nah,
ide koperasi industri 4.0 ini hanya mungkin kalau kita bisa memberikan contoh. Jadi kalau yang sudah jadi besar, sudah masuk konten teknologinya tinggi seperti yang 10 besar, 100 besar, itu tinggal kita lihat dan kita monitor bagaimana dia teknologi kontennya ini naik, kemudian mekanisme koperasinya tetap benar, embodied di dalam teknologi itu. Artinya perumusan mengenai sistem demokratisasinya, sistem pengawasannya, keterbukaannya, dan sebagainya. Kan sekarang big data itu memungkinkan untuk itu, tidak perlu kita datang secara fisik sehingga biaya organisasi murah. Nah, langkah yang pertama, bangun pangkalan baru, koperasi baru. Makanya saya mencoba dengan membuat pangkalan. Kalau konsep ini dibumikan kayak apa? Nah, yang sudah kami mulai alhamdulillah adalah koperasi Perumahan Rakyat Nusantara yang kemarin tanggal 12 Juli kita declare berdiri menjadi koperasi primer yang kira-kira konsepnya badan ekonomi. Dan tapi yang ingin saya share bukan kemananya, tapi proses untuk mencapai kesamaan ide itu ternyata butuh waktu panjang. Jadi dari kelompok dulu kan ada berita hanya 9 orang, ternyata undang-undangnya masih belum berubah. Dari 9 kita naikkan sampai menjadi 45 untuk mencapai konsep yang sama dan mendetailkan makna-makna itu ke dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga di dalamnya sudah ada rapat-rapat anggota dijabarkan di dalam proses digitalisasi dan sebagainya, kemudian nanti juga berikutnya. Nah, yang kedua, sebetulnya ada kemungkinan restrukturisasi organisasi koperasi yang ada. Kalau nanti Bung Firdaus, saya yakin generasi yang sangat lebih muda pasti punya gagasan besar untuk itu. Kemudian itu sebetulnya bisa dilihat memperkenalkan sekarang konsep baru kerjasama koperasi itu tidak harus konsep lama. Federasi dengan primer, pusat, gabungan, induk itu mahal dengan ada IT. Jadi lebih bagus kita dengan big data ini memikir satu badan aja, satu rumah aja, tetapi sistemnya di dalamnya. Makanya untuk interimnya ini, untuk peralihannya ini, sister co-op network system itu juga bisa. Jadi kalau di dunia ini ada dwi kenegaraan, di kewarganegaraan, ini bisa dwi keanggotaan koperasi, bisa pelan-pelan. Sehingga kalau itu proses berjalan, merger itu sebetulnya menjadi kooptasi legal gitu loh. Tidak ada merger karena mereka menyatu sendiri gitu loh. Kalau anunya sama, imping. Kalau tidak sama ya otomatis akan tetap dua gitu. Nah, baik, Pak. Itu lalu kemudian skala bisnis naik. Jangan lupa, mohon maaf, satu saja. Koperasi Indonesia itu sekarang bukan wilayah kerja tapi basis domisili. Yang terakhir saya kira restrukturisasi industri berbasis itu. Dan kalau IT sudah tahu, cuma yang terakhir ingin saya titipkan, tolong juga diatur koperasi-koperasi pada muatan lokal yang bakal tumbuh banyak, seperti krisis ini pasar desa dan sebagainya, yang mungkin tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan baru. Tahun 2020 ini menandai migrasi administrasi badan hukum dari semula di bawah pengecualian Kementerian Koperasi, sekarang masuk jalur umum ke Kumham. Ternyata banyak juga psikologi, konsep, dan sebagainya yang membutuhkan persiapan. Usul saya, Kementerian Koperasi, kelembagaan ini bisa menjadi pendamping proses ini dengan baik untuk mengantar ke 4Co ini. Saya kira mungkin itu insight yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, terima kasih kepada moderator dan para pendengar, para peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur untuk pemaparan materinya yang menurut saya sangat holistik sekali menganalisis dari momentum besar 83, 96, 2005 dan hari ini 2020 karena ada pandemi kita bisa mulai start bersama-sama untuk merumuskan lagi ke depan resolusi-resolusi seperti apa.